anak yang hilang di lini Tab S10 series kini telah kembali hadir. Yes, Samsung Galaxy Tab S11. Menurut gue ini sudah pas. Daripada varian vanilla yang dihilangkan, mending varian Plus aja yang di-cut. Supaya customer nggak bingung dan Samsung nggak pusing karena lineup tabletnya kebanyakan dan bertabrakan. Yo, Galaxy Tab S11. Perlu dicatat, S11 ini sejatinya adalah sequel dari Samsung Galaxy Tab S9. Karena buat S10 yang high-end adanya cuman Plus dan Ultra. Di kala itu gue berpikir, wah kok ini lineup tablet high-endnya Samsung seperti ini? Nggak salah. Nah ketika S11 sekarang rilis dan gue ngeliat justru varian Plus yang dihapus, sontak gue nyeletuk. Ini baru pas line-up-nya. Penasaran? Kita bahas. Sekaligus gue sharing experience gue menggunakan Tab S11. Seperti biasa, semua spesifikasi detail ada di deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. 5 tahun belakangan kami konsisten nyobain Galaxy Tab S series berbagai varian. Yang menjadi catatan, 4 generasi terakhir hadir varian Ultra yang merupakan varian paling premium dan paling mahalnya. Dan ini bertahan sampai dengan S11 Ultra. Artinya nih kalau sebuah barang rilis terus, berarti laku. Marketnya ada. Sedangkan untuk 2 generasi terakhir, mereka seolah lagi otak-atik lineup S10. Karena tidak ada varian vanilla. Terus buat S11 tidak ada varian Plus. Artinya kemungkinan baik itu S10, varian vanilla dan juga varian Plus lagi dalam masa uji coba di S10 dan S11 series. Ini tebakan gue loh ya. Nantinya mana yang lebih laku, yang lebih diserap sama pasar, possibly itu yang akan dipertahankan ke depannya. Menurut gue nih ya, lebih masuk akal untuk mempertahankan varian vanilanya. Soalnya biasa tuh varian Plus punya harga yang mahal dengan esensi yang mirip dengan yang vanilla. Di saat bersamaan, ada varian FE yang harganya lebih seksi. Dimana untuk orang yang sekedar nyari tablet layar jumbo Samsung yang reliable untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari tanpa embel-embel ini itu, ya mending varian FE nggak sih ketimbang varian Plus? Dengan ketiadaan varian vanilla di lini S10 series, banyak yang merasa kehilangan tablet ukuran standar yang tergolong compact. Kayak di circle gue aja ya, yang udah lama make tab Samsung terus pengen upgrade tadinya ke S10, batal karena varian tersebut tidak ada. Tablet ukuran standar dengan spesifikasi POL kayak S11 menurut gue punya audience yang lebih banyak, nggak spesifik atau niche kayak Plus atau Ultra. Tablet ini gue yakin mulai dari anak-anak sampai ortu doyan makainya karena form factor-nya yang ringkas, terutama bobotnya. Dan juga ketipisannya, S11 lebih tipis dari S25 Edge sekalipun, bahkan lebih tipis dari iPhone Air. Sekaligus ini juga improvement loh, dibandingkan dengan Galaxy S9 yang vanilla. Bisa lebih compact, tanpa compromise fitur ini itu. S11 ini, selap-slip di tas dan ditenteng-tenteng sambil jalan, itu masih enak, berasa nggak ganggu, nyaman. Feel di tangan pun premium metal unibody-nya. Kalau pin dingin-dingin empuk, beda. Kalau yang Gen Z pasti nggak paham nih sama candaan gue yang satu ini. S11 ini ada varian Wi-Fi dan 5G. Harga keduanya selisih 1,5 juta. Itu kalau belinya di web Samsung. Kalau belinya di e-commerce lain, apalagi punya voucher discount, harganya bakalan lebih affordable cukup signifikan. Bundling dengan keyboard aja ini kalau di Tokped, gue bisa dapat under 15 juta untuk varian 5G. Untuk varian basic tanpa 5G dan keyboard, itu gue bisa dapat under 13 juta. Intinya pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan saja. Buat gue pribadi, ketika sedang ditemani tablet berukuran layar standar seperti ini, gue prefernya buat menikmati konten saja. By the way, layarnya ini masih sama kok dengan S9 speknya. Sedangkan kalau untuk kerja dengan keyboard, gue prefer layar besar. Kayak tablet yang jumbo atau laptop sekalian. Jadi mungkin keyboard ini sebenarnya nggak esensial buat gue. Artinya tidak perlu keluar duit ekstra. Kalau S Pen basic lah ya, pasti dapat out of the box. Nggak kayak iPad, harus beli lagi. Cuman memang, lagi-lagi pen di gadget itu buat gue pribadi sekedar nice to have aja. Mungkin buat kalian yang nyeni, sekolah, atau kuliah, bakal lebih berguna. Jadi buat gue pribadi, kehilangan fitur Bluetooth di S Pen itu nggak begitu ngaruh. Pennya aja jarang gue pakai.
Tapi bukan berarti selama nyobain tablet ini gue nggak pakai secara maksimal. Coba dong buat share experience-nya ke kalian, baik F Pen maupun keyboard, gue gas. Ketika gue lagi megang tablet Samsung dengan aksesoris komplit, paling sering gue standby di DeX mode, supaya feel-nya kayak pakai laptop dengan multi-resizable app Windows. Lebih nyaman kalau buat gue. Dan gue nggak merasa ada stutter yang ganggu sekalipun pas gue buka banyak window, geser switching sana-sini. Selain karena memang refresh rate-nya tinggi, pasti dapur pacu Dimensity 9400 punya andil. Ini adalah SoC yang punya DNA dari kebanyakan flagship resmi awal tahun 2025. Jadi soal performa, tidak perlu ragu. Gue nggak ada komplain di pemakaian sehari-hari. Termasuk buat kayak hal-hal editing foto atau edit video baik di CapCut maupun InShot, semua bisa dilahap dengan mudah. Terus kalau lo memang into banget sama yang namanya S Pen, ditandem dengan Galaxy AI, experience pemakaiannya enjoyable banget. Mulai dari convert tulisan tangan ke font digital, sekedar ngapus kata atau ngasih spasi dadakan, atau buat jadi translator dadakan juga bisa. Akses buat semuanya kayak di ujung jari aja. Sampai dari math solver buat mecahin math problems, convert oret-oretan jadi gambar dalam seketika, lalu tinggal di drag and drop buat dipindahin ke app berbeda jika dibutuhkan. Semuanya doable, dan pastinya masih banyak lagi yang bisa dipermudah dengan S Pen ini. Galaxy AI mah nggak usah ditanya ya. Mau Circle to Search, Gemini Live, berbagai fitur editing advance di app gallery yang bikin kepala geleng-geleng, sampai dengan hal yang bisa bantu produktivitas keseharian, kayak ngubah writing style supaya pola penulisan lebih personalized, kemudian buat summary dan artikel, maupun ngerubah conversation jadi speech. Lagi-lagi effortless, lancar jaya, tidak ada cegukan sama sekali. Yang nggak kalah penting, baterainya gede. Dengan pemakaian maksimal 4 jam sehari, rata-rata gue perlu ngecas S11 sekitar 2-3 hari sekali, dan sudah bisa narik daya 45 watt. Cuman gua tidak punya charger official Samsungnya. Namun demikian, dengan charger yang kompatibel dengan protokol Samsung, gue bisa ngecas dari 0 sampai 100% dalam waktu sekitar 1,5 jaman. Artinya, ketahanan baterainya baik dan chargingnya juga cepat. Hal basic lainnya yang perlu kalian ketahui di S11. Fingerprint sensornya udah in display, cuman ada satu varian RAM dan storage, 12/256 GB. Tapi sudah ada SD card slot yang support up to 2 tera. Ada 4 speaker dengan output audio yang nikmat banget. Kemudian punya setup kamera 13 megapiksel di belakang dan 12 megapiksel di depan buat video callan. Punya rating IP68 yang tidak pernah gue rasakan di tablet lain sebelumnya. Port USB-C-nya udah yang 3.2 Gen 1. Kemudian sudah terinstall dengan One UI 8 dengan Android 16. Jadi kebagian fitur baru kayak Now Brief dan Now Bar. Kebagian Android upgrade sebanyak 7 kali dan juga security update selama 7 tahun. Buat tablet Android kayaknya ini paling lama ya. Kemudian sudah support extended mode, jadinya bisa kita koneksikan ke PC. Terakhir, keyboard case-nya yang dijual ini nggak ada trackpad. Jadi kalau mau pakai lebih proper, ya kita harus modal buat beli mouse. Dan ini gue sayangkan, case-nya tidak ada tempat buat simpen pen di bodi belakang. Oke, Samsung Galaxy Tab 11. Jujur, harganya tidak murah. Itulah kekurangannya. Tapi perlu dicatat, kalau emang nyarinya tablet Android yang lebih murah, banyak di pasaran. Tapi yang punya offering sesolid dan sekomplit ini hanya Samsung dengan Samsung Galaxy Tab S11. Gimana enggak? Soalnya punya fitur software tablet dan juga AI yang superior. Software support yang super duper panjang. Kemudian overall spek yang rata kanan. Beberapa di antaranya layar OLED, IP68, SoC flagship, ya sebut aja lah. Dan semua hal tadi bisa disajikan dalam sebuah form factor yang ringkas. Sulit dong nyari paketan spek dan juga experience yang serupa dari brand lain. Palingan kalau gue lihat-lihat ya, yang jadi kompetitor buat Tab S11 ini ya produk Samsung sendiri, yaitu adik-adiknya yang harganya di pasaran itu semakin seksi. Intinya, udah bener Samsung. Yang plus aja yang di-cut, yang vanilla dibiarkan ada. Oke? Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.